mengapa komunisme pada akhirnya harus takluk kepada kapitalisme? Sederhana jawabannya. Mereka hilang kehormatannya. Mereka dipaksa untuk melayani kebrutalan tentara atas nama apa itu? Agama. Komunisme masih terlalu sibuk pada tataran doktrin. Kapitalisme sejak dulu sudah sibuk dengan tataran praktik. Oleh karena itu, mengapa kemudian komunisme terkapar lebih dulu? Karena dia belum berada pada tataran praktik. Pasca tumbangnya komunisme di Rusia, lalu kemudian kekuatan komunisme di dunia ini mulai melemah. Hanya beberapa negara yang menggunakan ideologi komunisme itu. Kemudian komunisme ini dijadikan komoditas politik, terutama di negara kita. Dikatakan bahwa PKI bangkit lagi. Komunisme kemudian dikatakan bangkit lagi tanpa pernah bisa menyebutkan di mana wilayahnya, apa strukturnya. Ini adalah komoditas politik dan ini adalah pembodohan. Mengapa saya tidak pernah percaya terhadap isu-isu seperti ini? Karena satu hal adalah secara geopolitik global, komunisme sudah tidak memungkinkan untuk bangkit kembali. Mereka hanya berusaha bertahan dengan harga dirinya, terutama di negara kita. Di negara kita sangat tidak memungkinkan itu. Setelah secara hukum, kekuatan komunis, dalam hal ini Partai Komunis Indonesia beserta ajarannya, Marxisme, Leninisme, Stalinisme, dan sebagainya sudah diharamkan untuk hidup di negara ini. Artinya apa? Ada perangkat-perangkat hukum yang jelas untuk berusaha melakukan penghadangan itu. Tapi kemudian sebagian orang mengatakan komunisme bangkit lagi. Ini sebenarnya adalah pembodohan. Ini adalah pembuaian. Seolah-olah dia harus membangkitkan sesuatu yang sudah tidak ada agar dirinya muncul kembali. Ini gorengan-gorengan lama. Kalau kita perhatikan secara geopolitik global adalah bahwa ketika kapitalisme ini bertahan dalam kekuasaannya pada saat ini, kemudian orang menganggap bahwa satu-satunya yang bisa melakukan perlawanan terhadap kapitalisme adalah agama. Mengapa agama? Karena agama sudah terbukti selama beratus-ratus tahun. Agama adalah suatu entitas yang sanggup bertahan. Karena apa? Karena agama pada saat ini sudah berada pada tataran doktrin dan juga pada tataran praktik sekaligus. Nah, inilah kemudian yang dianggap sebagai lawan yang sepadan terhadap kapitalisme. Oleh karena itu, kemudian berbagai politisasi agama ini merebak di mana-mana. Mulai dari Brazil, Meksiko, Amerika Serikat sendiri, di Hongaria, dan juga di beberapa negara Afrika, Asia Selatan, termasuk Asia Tenggara. Ini politisasi agama yang sengaja dihembuskan, dikompori, dibakar agar bangkit. Dalam hal ini saya akan melihat dari perspektif Islam. Kenapa politisasi agama dalam hal ini Islam paling sering dilakukan? Karena hanya Islam yang mempunyai militansi tinggi. Ini terbukti Islam hanya dijadikan kendaraan oleh kelompok kekuatan Barat dalam menghalangi musuh-musuh mereka, untuk dipakai sebagai alat kepentingan mereka. Kita tahu Al-Qaeda dipakai untuk menghalau Uni Soviet dari Afghanistan. Lalu ISIS juga dipakai untuk kepentingan-kepentingan itu. Bagaimana kemudian kelompok-kelompok politik di Arab dipakai untuk menghalangi gerakan-gerakan Syiah dan sebagainya. Ini adalah percaturan politik Barat di mana Islam selalu digunakan sebagai kendaraan. Islam seolah-olah belakangan ini berusaha dibenturkan dengan kapitalisme karena Islam dianggap mempunyai militansi kuat dan sudah berpraktik dan juga dalam tataran doktrin. Ini adalah sesuatu yang kemudian menjebak umat Islam untuk selalu dilibatkan dalam pertempuran orang lain. Islam seolah-olah digiring paksa untuk kemudian menjadi lawan kapitalisme. Tujuannya apa? Bukankah kapitalisme itu adalah programnya Barat? Inilah kemudian kita harus percaya terhadap teori-teori tentang pembesaran ideologi tertentu. Jika kapitalisme tidak diciptakan musuh, maka kapitalisme tidak akan semakin membesar.
Oleh karena itulah kemudian beberapa kepentingan politik Barat berusaha membangkitkan Islam supaya menjadi lawan dari kapitalisme. Gerakan-gerakan khilafah, ideologi-ideologi berkedok revivalis Islam yang hanya ingin membangkitkan militansi eksklusifisme dalam Islam, tujuannya adalah itu. Tujuannya adalah supaya membuat kekuatan baru untuk melawan kapitalisme. Sekali lagi tujuannya saya perjelas, agar kapitalisme ini menjadi kekuatan yang jauh lebih besar. Kita tidak boleh terjebak dalam penggiringan paksa ini. Banyak orang yang kemudian dengan gairah perjuangan Islam, gairah jihadnya yang membuta, lalu kemudian tanpa pernah berpikir ada kekuatan-kekuatan lain yang bermain di sekelilingnya. Bagaimana ISIS itu dibentuk, bagaimana Al-Qaeda itu dibentuk, bagaimana pada akhirnya Taliban harus bersepakat dengan Amerika. Ini adalah politik-politik kekuatan Barat yang berusaha bermain untuk mengguncang dalam hal ini kekuatan-kekuatan Islam untuk dibenturkan dengan kapitalisme. Tujuannya apa? Bukan membesarkan Islam, tapi membesarkan kapitalisme itu sendiri. Ideologi selalu memerlukan musuh dalam usaha untuk membesarkan dirinya. Ini lazim terjadi. Tanpa musuh suatu ideologi tidak akan pernah bisa menjadi jauh lebih besar. Karena bagaimanapun musuh yang melawan terhadap ideologi itu, pada akhirnya ideologi itu akan memerlukan penetrasi, doktrin, dan tataran praktek yang jauh lebih besar. Inilah yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Harus kita pahami juga, kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa komunisme itu bangkit di Indonesia, ini adalah sesuatu yang lucu, yang disuarakan oleh orang-orang yang berusaha membodohkan kita. Itulah kenapa saya selalu beranggapan bahwa komunisme pada akhirnya akan dilekatkan kepada PDIP. Sebagai kekuatan elektoral terbesar di Indonesia, mereka, kelompok-kelompok kanan, akan berusaha mendegradasi dan mendevaluasi dari kekuatan elektoral terbesar ini dengan stigma sebagai kelompok kiri. Ini lazim terjadi ketika partai-partai yang didukung oleh kelompok kanan ini makin meredup, mereka kemudian mencari kambing hitam untuk memunculkan kelompok kiri. Ini adalah teori-teori kurva normal yang memang terjadi dalam dunia politik. Dan itu harus kita sadari bahwa ketika Anda menuduh komunisme itu telah bangkit, rata-rata mereka tidak pernah bisa menunjukkan di mana komunisme yang bangkit itu, di mana strukturnya, di mana situsnya. Yang ada mereka hanya melakukan ini sebagai gorengan politik untuk kepentingan pribadinya, lalu dilekatkan kepada musuhnya agar musuhnya ini mendapatkan terjadi degradasi politik terhadap musuhnya. Pak tahu kan kerusuhan yang terjadi di Irak itu dengan kaum Yazidi itu, ISIS itu kan nggak manusiawi, Pak. ISIS itu begitu masuk ke Yazidi, itu dianggap semuanya kafir dan perempuannya itu adalah tawanan perang. Ketika dia tawanan perang, maka statusnya adalah budak yang bisa diperjualbelikan dan melayani hubungan seksual. Itu kejahatan kemanusiaan di Irak abad 21 kemarin. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara omongan tanpa ilmu. Berapa banyak perempuan Yazidi, berapa banyak perempuan yang dari Kurdistan itu bersaksi di pengadilan di depan PBB itu, di komite kemanusiaan itu. Kenapa? Mereka hilang kehormatannya. Mereka dipaksa untuk melayani kebrutalan tentara atas nama apa itu? Agama. Gitu loh. Jadi jangan kemudian kita itu seenak-enaknya mengeluarkan fatwa keagamaan yang nanti konteksnya itu jadi salah. ISIS itu bilang, ini Yazidi kafir. Saya sekarang mau mendirikan khilafah yang ada di mana itu? Di Irak. Dia masuk. Semua yang melawan statusnya nanti adalah apa ini? Tawanan. Dan yang perempuan itu menjadi apa itu? Menjadi budak. Seperti dulu kata dia. Apa yang terjadi? Begitu statusnya budak, budak itu boleh diapakan oleh sayyidnya tanpa ikatan apa itu? Pernikahan. Boleh dijual. Apa yang terjadi Bapak dengan wajah Islam saat itu? Gara-gara apa ini? Gara-gara orang ngomong sembarangan, ditangkap oleh orang awamnya punya nafsu, atau ya, orang sudah stres, Pak. Martabat bangsa tinggi atau rendah bukan agama, tapi akhlak. Contoh negara-negara Timur Tengah, Afghanistan, Irak, Suriah, Somali, Yaman, agamanya benar, Islam al-sunnah jamaah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji umrah, Mekah.
zakat, tapi perang terus sesama Islam, sesama saudara. Sudah 30 tahun, korban sudah kurang lebih 1,5 juta orang mati perang saudara. Bahkan lebih. 30 tahun perang saudara, akhlaknya rusak, agamanya benar, martabatnya jatuh. Negara Jepang, agamanya nggak jelas, Yahudi bukan, Kristen dudu, Islam sanes, Hindu bukan, Buddha sanes, Konghucu bukan, agama Sinto. Sebuah orang Jawa agama Darmo Gandul, Botoloco, Sato Darmo lah. Sambelun, Subur, Kaharingan, Kapitaya, Karunan, sudah Wiwitan, bahasa itu sudah. Agama itu bangsa adalah Parpalin, agama lokal, animis. Jepang agamanya tidak jelas, tapi budayanya maju, teknologi maju, akhlaknya luar biasa. Tidak ada pejabat korupsi, tidak ada hukum dilanggar, tidak ada hak asasi manusia dilanggar, tidak ada preman begal di tengah jalan. Martabat betul, bermartabat betul. Jadi yang membuat kita bermartabat akhlakul karimah, bukan agama. Bukan agama. Di dunia ini dulu ya, ini masalah dunia ini. Soalnya nanti di akhirat lain lagi. Di dunia ini kalau kita ingin bermartabat akhlakul karimah, syukur-syukur agamanya benar, akhlaknya mulia.